Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Esia Gorante. Saya mahasiswa PLP Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembelajaran daring dengan judul materi Fluida Statis. Sebelum kita memulai pembelajaran daring ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada materi fluida statis. Di mana tujuan yang kita harus capai itu ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menyimpulkan konsep prinsip hukum Archimedes. Yang keempat, menyimpulkan konsep hukum Pascal. Dan yang kelima, merancang percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Yang keenam, melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Yang ketujuh, membuat laporan hasil percobaan. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan penerapan hukum-hukum fluida statis. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi pembelajaran yaitu materi fluida statis. Tapi sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, Ibu mau menyampaikan sebuah pendapat di mana sebagian orang berpendapat bahwa manggis itu lebih berat dari kapas. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa besi lebih berat daripada plastik. Pasti kalian juga pernah beranggapan demikian. Tapi benarkah demikian? Hal itu tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda tersebut. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa persatuan volume. Atau secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah densitas atau massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, V sama dengan volume benda dengan satuan meter kubik. Zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan disebut dengan fluida. Dan fluida juga disebut juga zat alir, yaitu zat cair yang berupa zat cair dan gas. Baiklah, kita masuk pada materi tekanan hidrostatis. Sebelum kita membahas tekanan hidrostatis, terlebih dahulu kita harus membahas apa di mana tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas bidang tersebut. Dan penerapan konsep kehidupan sehari-hari, misalnya pisau dan paku, di mana pada ujung paku dibuat runcing dan di ujung pisau dibuat tajam. Itu untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar, sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Dan secara matematis, tekanan dapat dirumuskan dalam P sama dengan F per A, di mana F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Baiklah, kita perhatikan 3 gelas pada gambar di samping yang diletakkan di atas telapak tangan. Jadi pertanyaannya, manakah yang paling berat?
Tentu jawabannya gelas yang terisi air pasti terasa berat, sedangkan gelas yang tidak terisi air pasti ringan. Peristiwa tersebut menunjukkan cair memberikan gayanya ke bawah kepada telapak tangan. Jadi pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya. Berat fluida yang di atas titik tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak disebut dengan tekanan. Volume yang berada di atas titik B adalah V sama dengan A kali H, seperti pada gambar di samping. Dengan keterangan A sama dengan luas penampang wadah, Rho sama dengan massa jenis fluida. Massa fluida di atas B adalah M sama dengan Rho kali V, sama dengan Rho kali A kali H. Sedangkan gaya atau berat yang diberikan fluida tersebut adalah F sama dengan M kali G sama dengan Rho kali A kali H kali G. Apabila besarnya tekanan fluida di titik B adalah P sama dengan F per A, maka tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai P sama dengan Rho kali H, di mana Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan kedalaman dengan satuan meter. Yang berikutnya yaitu tekanan total. Pada gambar di samping, jika udara luar ikut diperhitungkan seperti pada gambar, besarnya tekanan total atau tekanan mutlak pada suatu titik di dalam fluida adalah PA sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H, di mana P0 adalah tekanan udara luar dengan ketetapan 1,013 kali 105 Newton per meter kuadrat, dan PA sama dengan tekanan total di titik A. Yang berikutnya yaitu hukum pokok hidrostatis, di mana pada gambar tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu zat cair besarnya adalah sama, mana PA sama dengan PB sama dengan PC. Pada gambar juga kita bisa lihat hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Jadi, walaupun bentuk penampang tabung berbeda, besar tekanan total di titik A, B, dan C, dan D adalah sama, di mana PA sama dengan PB, P0 tambah P1 GH1 sama dengan P0 tambah Rho 2 GH, di mana juga P1 H1 sama dengan P2 kali H2. Baiklah, kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu hukum Pascal. Jadi, dalam hukum Pascal dinyatakan berikut ini. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar seperti gambar di samping. Dengan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Materi berikutnya adalah hukum Archimedes. Benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Misalnya, batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di udara. Berat di dalam air sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas
Hal ini menyebabkan berat batu akan berkurang sehingga batu terasa lebih ringan. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam hukum Archimedes, terdapat juga keadaan benda, di mana ada 3 keadaan benda: tenggelam, melayang, dan terapung. Pertama kita bahas yaitu tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Seperti gambar di samping menggambarkan sebuah benda yang dalam posisi tenggelam. Keadaan benda berikutnya ialah melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda, seperti gambar yang ada di bawah. Karena VB sama dengan VT, maka PB sama dengan PF. Keadaan benda yang ketiga yaitu terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Sebuah benda akan terapung dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih besar daripada benda. Seperti gambar yang di samping menunjukkan sebuah benda yang terapung. Karena VB lebih besar dari VT, maka PB lebih kecil dari PF. Materi berikutnya adalah tegangan permukaan. Apabila sebuah silet diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, ternyata silet dapat terapung. Padahal massa jenis silet lebih besar dari massa jenis air. Zat cair yang keluar dari suatu pipet bukan sebagai aliran, tetapi sebagai tetesan. Demikian juga nyamuk atau serangga dapat hinggap di permukaan air. Peristiwa tersebut berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan zat cair atau pada batas antara zat cair dan bahan lain. Jika kita amati contoh di atas, ternyata permukaan air tertekan ke bawah karena berat silet atau nyamuk. Jadi, permukaan air tampak seperti kulit yang tegang. Sifat tegangan permukaan air inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan. Secara matematis dituliskan sebagai berikut seperti gambar yang ada di bawah. Baiklah, kita masuk pada latihan soal. Pertanyaan pertama, seorang menyelam sampai kedalaman 4 meter. 1 meter sebelum sampai dasar kolam. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah? Yang ditanyakan pertama, tekanan hidrostatik yang dialami orang. Yang kedua, tekanan hidrostatis dasar kolam. Pertama-tama kita harus tulis dulu apa yang diketahui, di mana yang diketahui pertama, H0 sama dengan 4 meter, H dasar sama dengan 5 meter, Rho sama dengan 10 pangkat 3 kg meter kubik, dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah P orang dan P dasar, atau tekanan hidrostatis orang dan tekanan hidrostatis dasar. Penyelesaiannya, bagian A yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang dialami orang dengan rumus yang dilihat, di mana Rho bernilai 1000 dan gaya gravitasi bernilai 10 dan H 4. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu 4 kali 10 pangkat 4 PA. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yang ditanyakan ialah tekanan hidrostatis dasar kolam. Kita menggunakan rumus yang sama yaitu Rho kali G kali H. Kita menggunakan rumus tersebut, maka
Tekanan hidrostatis dasar kolom yang kita temukan yaitu 4 kali 10 pangkat 5 Pa. Baiklah, kita masuk pada percobaan. Karena kita dibatasi oleh waktu, Ibu hanya mengambil satu percobaan dari materi kali ini, yaitu kita ambil percobaan hukum Pascal. Jadi, tujuan percobaan ini ialah yang pertama menjelaskan tentang bunyi hukum Pascal, yang kedua memformulasikan persamaan hukum Pascal. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama selang, suntikan 2 buah yang ukuran besar dan kecil, dan yang ketiga yaitu air. Selanjutnya, kita merangkai alat dan bahan seperti gambar berikut. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan kita dapat membacanya di slide video pembelajaran. Berikutnya yaitu data pengamatan. Kalian harus mengisi data pengamatan seperti pada gambar video pembelajaran ini, agar menjadi patokan kalian saat mengerjakan tugas percobaan ini. Ini adalah tugas akhir dari percobaan ini. Kalian isi sesuai hasil percobaan yang kalian lakukan. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.